Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Agustina dengan NIM 201230882. Di sini akan mempresentasikan evaluasi akhir semester mata kuliah proses mining, yaitu menganalisis sistem pemesanan makanan online. Layanan pengantaran makanan berbasis aplikasi memerlukan koordinasi yang baik antara sistem, restoran, dan pengemudi agar pesanan dapat sampai tepat waktu. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pemesanan, persiapan makanan, hingga pengantaran kepada pelanggan. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi perbedaan antara estimasi waktu pada sistem dengan kondisi nyata di lapangan, yang dapat disebabkan oleh antrean restoran, lalu lintas, maupun kendala teknis. Untuk memahami kondisi tersebut secara objektif diperlukan analisis berbasis data menggunakan teknis proses mining. Melalui event log, proses aktual dapat dipetakan, kinerja tiap aktivitas dapat diukur, serta titik-titik keterlambatan dapat didefinisikan sebagai dasar perbaikan layanan. Tujuan analisis di sini yaitu untuk menemukan model proses aktual, mengevaluasi keputusan proses, dan mendeteksi titik hambat yang merugikan pelanggan. Atribut kunci di dataset ini yaitu ada case ID 22 pesanan unik, activity-nya 8 jenis aktivitas, timestamp-nya catatan waktu kronologis, research pelaksanaan, kualitas data yaitu data bersih, tidak ada missing value, dan siap diolah dengan PM4PY. Nah, ini merupakan contoh beberapa data yang saya ambil dari dataset saya, yaitu pemesanan makanan online. Saya memilih dataset ini karena cukup relevan dan banyak pengguna yang menggunakan pemesanan makanan online. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian, dimana yang pertama kita harus memasukkan data ke dalam lingkungan Python atau Google Colab. Lanjut, yang kedua ada exploratory analysis, yaitu melihat statistik dasar frekuensi dan juga durasi. Setelah mengeksploratory analysis, kita masuk ke dalam output, dimana outputnya itu ada jumlah kasus ada 100, jumlah event 600, jumlah aktivitas uniknya 6, aktivitas paling sering dengan 100 event, aktivitas awal order received, aktivitas akhirnya order complete, dan rata-rata durasi khusus keseluruhan yaitu 65,38 jam. Selanjutnya ini merupakan visualisasi grafik distribusi frekuensi aktivitas dan juga sebelahnya yaitu grafik distribusi durasi kasus. Proses selanjutnya yaitu ada proses discovery. Nah, alur proses ini dimulai dari order received dan berakhir di order complete. Sepanjang alur ini kita bisa melihat bahwa sisi paling kritis ada pada antara packing dan shipping. Ketebalan panah menunjukkan frekuensi data yang konsisten, namun warna merah dan pada durasi menunjukkan adanya hambatan waktu yang perlu diintervensi oleh manajemen. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Yang pertama yaitu conformance checking. Matriknya ada 4. Yang pertama fitness. Hasil analisisnya yaitu skor yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas pesanan berjalan sesuai SOP. Jika tidak mencapai 1,0 berarti terdapat anomali seperti aktivitas yang melompati tahapan seharusnya. Yang kedua yaitu precision. Hasil analisisnya yaitu skor yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas pesanan berjalan sesuai SOP. Jika tidak mencapai 1,0 berarti terdapat anomali seperti aktivitas yang melompati tahapan seharusnya. Yang ketiga yaitu generalization, yaitu skor ini menunjukkan bahwa model tidak hanya menghafal data lama tetapi cukup fleksibel untuk dijadikan acuan standar opsional jangka panjang. Yang ketiga yaitu simplicity, yaitu semakin mendekati 1,0 model semakin sederhana dan efisien. Hal ini penting agar pihak manajemen dapat
memahami alur kerja tanpa kebingungan akibat proses yang berbelit-belit. Hasil analisis selanjutnya ada bottleneck analysis, di mana yang pertama itu ada aktivitas dengan waktu tunggu lama. Urutan waktu tunggu terlama antara aktivitas yaitu yang pertama dari order received ke payment yaitu 14,02 jam. Dari payment ke order confirmation yaitu 12,95. Dari shipping ke order complete yaitu 12,93. Dari order confirmation ke packing item 12,71. Dan yang terakhir yaitu dari packing item ke shipping yaitu 12,69 jam. Yang kedua ada aktivitas dengan frekuensi tinggi namun durasinya lama. Ada aktivitasnya itu ada order received, frekuensinya ada 100, durasinya yaitu 50472. Yang kedua ada payment verification, frekuensinya 100. Dan yang terakhir ada shipping, frekuensinya 100 yaitu 12 jam 93 menit. Dan yang terakhir ada jalur proses paling lambat. Yang paling lambat itu ada Gas ID dengan 98 jam hingga yang terakhir ada 82 jam paling lambat. Selanjutnya ada improvement recommendation. Yang pertama yaitu optimalisasi koordinasi restoran dan driver. Dengan mengimplementasi fitur predictive dispensing, sistem harus memulai mencari driver ketika proses persiapan makanan di restoran sudah mencapai 70-80%. Yang kedua, pengetatan kebijakan pembatalan dengan memperlakukan kebijakan look cancel policy. Fitur pembatalan otomatis bagi pelanggan harus dinonaktifkan secara sistem setelah status pemesanan berubah menjadi driver sedang mengantar. Yang ketiga yaitu perbaikan infrastruktur pembayaran dengan melakukan integrasi smart payment routing atau menyediakan backup payment gateway. Jika satu metode gagal, sistem secara otomatis menawarkan metode pembayaran alternatif seperti e-wallet, lain atau virtual account tanpa harus mengulang proses pesanan dari awal. Hasil performance map menunjukkan bahwa beberapa aktivitas memiliki waktu rata-rata yang lebih lama dibandingkan tahap lainnya, sehingga berpotensi menjadi bottleneck dalam proses pengantaran. Analisis frekuensi aktivitas juga memperlihatkan bahwa tahapan tertentu sering terjadi dan memiliki durasi relatif panjang yang berdampak langsung pada keterlambatan layanan. Conformance checking menunjukkan bahwa sebagian besar alur proses sudah sesuai dengan model, namun masih terdapat variasi jalur yang dapat menurunkan efisiensi. Temuan ini mengidentifikasi perlunya evaluasi pada aktivitas kritis untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan. Jadi, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis proses mining, dapat disimpulkan bahwa alur proses pengantaran makanan yang berjalan di lapangan telah berhasil direpresentasikan melalui model proses dan visualisasi performance map. Beberapa aktivitas teridentifikasi memiliki durasi yang relatif lebih lama dan frekuensi tinggi, sehingga berpotensi menjadi bottleneck yang mempengaruhi ketepatan waktu layanan. Selain itu, hasil confirmation checking menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara proses aktual dengan model cukup baik, meskipun masih terdapat variasi jalur yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Temuan-temuan ini memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan layanan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan proses secara terarah guna meningkatkan efisiensi opsional dan kepuasan pelanggan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.